konseling kelompok, di mana nanti teman-teman diberikan kesempatan untuk menceritakan suatu masalah yang sekiranya itu mengganggu pikiran teman-teman ataupun juga masalah yang sekiranya belum terselesaikan gitu ya. Iya. Nah, setelah teman-teman sudah menceritakan masalahnya masing-masing, kita akan menentukan satu masalah siapa yang sekiranya itu bisa kita bantu. Kita diskusikan untuk menyelesaikannya, gitu ya teman-teman. Iya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Oke. Kalau begitu kita bisa mulai dari Mbak Ana, kemudian Mas Aska dan juga Mbak Rizky gitu ya. Silakan Mbak Ana. Saya sering boros Bu, setiap ada yang jualan di depan rumah pasti dibeli. Bagaimana lagi Bu, semua jajanan yang lewat menggiurkan dan membuat mulut saya ingin mencicipinya. Oke, kalau begitu Mas Aska. Jadi gini Bu, saya tuh sering menjumpai soal matematika yang sulit dan saya kesulitan menyelesaikannya. Jadi membuat saya begitu gampang menyerah gitu loh Bu. Oke. Selanjutnya. Kalau saya sering merasa jengkel dengan adik saya Bu, soalnya dia kalau minjem mainan saya mesti nggak dikembalikan. Oh gitu. Jadi kan di sini teman-teman sudah menceritakan masalahnya masing-masing ya. Nah, menurut teman-teman, masalah siapa yang sekiranya bisa kita bantu, kita diskusikan bersama? Menurut saya Aska Bu. Saya juga Aska Bu. Oke, Aska. Mas Aska? Menurut saya sih masalahnya Mbak Ana ya. Oke. Jadi di sini berhubung ada dua siswa yang memilih masalahnya Mas Aska, jadi kita berusaha membantu Mas Aska menyelesaikan melalui diskusi ya. Nah, mungkin bisa Mas Aska ceritakan kembali masalah yang terjadi pada Mas Aska. Jadi gini, setiap minggunya kan saya itu sering mendapatkan latihan soal gitu, soal matematika. Nah itu setiap minggunya itu saya tuh nilainya jelek terus, saya sulit menghafal rumus, jadi saya lupa rumus sama mengerjakan soalnya. Nah itu tuh saya kan tidak sepandai teman-teman yang lainnya kayak Mbak Ana dan Mbak Rizky, jadinya itu saya agak minder gitu. Oh gitu. Jadi maksudnya Mas Aska ini dari ucapannya apa ya? Saya tidak sepandai mereka Bu, mereka sudah mendapatkan buku-buku yang mereka butuhkan saat mengerjakannya, sedangkan saya tidak, soalnya saya kesulitan dalam keuangan gitu. Kenapa bilang gitu? Saya sendiri juga nggak punya buku tambahan, tapi saya mencoba untuk minjem buku di perpustakaan. Mana bisa aku pinjam buku di perpus? Mengapa tidak? Walaupun saya pinjam, lalu saya juga tidak akan belajar di rumah. Apa benar begitu Mas Aska? Jadi tadi kan Mas Aska juga mengatakan bahwa nilai matematikanya menurun gitu ya. Nah, dari Mas Aska keinginan apa ataupun juga harapan yang diinginkan pada mata pelajaran matematika? Saya harus mendapatkan 100 di nilai matematika saya. Oke, apakah harus mendapatkan nilai 100? Harus gitu. Nah, kalau harus itu kan seperti ada tuntutan bagi kita. Biasanya kalau teman-teman disuruh ataupun juga dituntut melakukan suatu hal, apakah teman-teman juga senang? Maksudnya apa ya, melakukan aktivitas itu dengan rela gitu? Iya apa enggak? Enggak. Enggak sih. Enggak. Enggak. Nah, gini, misalnya nih Mas Aska itu sudah berusaha, tapi nilainya tidak sampai 100. Namun di sini Mas Aska sudah berusaha dan juga mengalami kenaikan nilai gitu. Apakah Mas Aska juga akan sekecewa itu? Enggak kan? Nah, di sini Mas Aska bisa mengubah cara bicara Mas Aska yang biasanya mengatakan saya harus gitu. Bisa Mas Aska membuat daftar harapan, di mana secara tidak langsung itu bisa membuat Mas Aska itu mempunyai dorongan, semangat. Misal nih, Mas Aska punya 5 harapan, 1 diantaranya itu sudah terwujud. Nah, 1 itu kan sudah terwujud, 4 belum terwujud kan. Nah, secara tidak langsung Mas Aska juga bisa berpikir, oh ternyata saya bisa mencapai yang satunya, masa saya tidak bisa mencapai yang keempat gitu kan. Nah, pasti di situ ada dorongan, ada semangat gitu ya Mas Aska. Jadi di sini ketika seseorang
mencapai tujuannya, tentunya di sini perlu ada tahapan gitu ya, tidak langsung 100 gitu ya. Coba deh Mas Aska ini buat beberapa harapan terkait dengan mata pelajaran matematika. Saya ingin nilai matematika saya rata-rata 75. Saya ingin bersama teman-teman bahas soal matematika dan saling bantu satu sama lain. Saya juga ingin berusaha meningkatkan nilai matematika. Saya ingin nilai matematika sepadan dengan yang lain, dan saya ingin membantunya jika ada yang bertanya soal matematika itu. Oke, ternyata banyak sekali ya harapan dari Mas Aska ini. Nah, di sini Mas Aska juga bisa membuat beberapa daftar keinginan. Jadi mungkin dari keinginan yang sekiranya Mas Aska ini bisa dilalui Mas Aska sampai ke harapan yang benar-benar mungkin sulit atau menjadi prioritas Mas Aska gitu ya. Saya rasa tidak bisa begitu. Mengapa tidak? Kan Mas Aska belum mencoba. Coba deh Mas Aska mengubah kebiasaan mengatakan saya tidak bisa dan mengubah menjadi saya belum bisa. Artinya tidak bisa itu kan seperti tidak ada harapan untuk mencapai tujuan, sedangkan saya belum bisa bukan berarti itu tidak bisa, hanya saja kita perlu proses dalam mencapai tujuan tersebut gitu ya Aska. Maaf ya sebelumnya, kalau boleh tahu apa yang Mas Aska lakukan sampai nilainya menurun? Sebenarnya saya lebih banyak menonton TV, kadang bermain dengan teman, tapi saya juga belajar kok. Lebih sering mana deh di antara ketiga tersebut? Mungkin bermain bersama teman. Kalau belajar kenapa bisa menurun? Ketika kamu belajar, apakah kamu paham betul? Sebenarnya saya belum paham betul. Jika mengulang lagi materinya saya tidak bisa. Jangan bilang tidak bisa, Mas. Mungkin Mas bisa mengubahnya menjadi kata belum bisa seperti yang Ibu sampaikan barusan. Kalau dipikir-pikir, belajar itu membuat kita semakin paham dengan materi yang dipelajari. Namun di sini Mas Aska tidak paham. Apakah Mas Aska saat belajar melakukan kegiatan lain? Sebenarnya saya juga sering main HP saat belajar. Mungkin HP-nya bisa disimpan dulu, Mas. Biasanya kalau sudah megang HP, jari tangannya memang suka hilaf. Sudah mencet di sini terus pindah lagi sampai nggak sadar sudah megang HP berjam-jam. Iya Mbak, memang bermain HP itu menjadi tidak sadar waktu. Apa Mas Aska tidak ingin seperti teman-teman yang lain yang mendapatkan nilai yang maksimal dengan usaha belajar dengan giat? Jelas inginlah Bu. Oke, kalau ingin juga deh Mas Aska ini pikirkan dan juga renungkan. Tadi kan Mas Aska punya harapan untuk mendapatkan nilai yang maksimal gitu ya. Kemudian tadi gimana pola pikir Mas Aska ini kurang tepat. Bahkan kebiasaan Mas Aska mengatakan saya tidak bisa gitu. Selain itu tindakan Mas Aska juga yang belajar sambil bermain HP. Apakah hal tersebut sudah benar? Saya rasa tidak benar. Oke. Jadi memang benar ya Mas Aska, di sini Mas Aska ini antara perilaku, pola pikir Mas Aska ini memang kurang tepat. Nah, selayaknya ketika kita menginginkan suatu tujuan tertentu, pastinya antara harapan, perilaku, pola pikir itu harus sinkron gitu, agar hasil pun juga bisa maksimal gitu ya. Nah, di sini kan Mas Aska juga sering mengatakan saya tidak bisa. Misalnya Mas Aska selalu mengatakan hal tersebut dan menjadi kebiasaan, mungkin apa yang akan terjadi pada diri Mas Aska? Mungkin saya akan terjebak dalam ketidakmampuan untuk mengubah diri. Oke. Mungkin ada lagi? Terlalu mudah menyerah dan terlalu nyaman dengan hal yang selama ini saya lakukan, sehingga tidak ada progres dalam nilai matematika. Oke. Jadi gini teman-teman, ternyata Mas Aska ini kesulitan menghafalkan rumus sehingga Mas Aska sulit untuk mengerjakan soal-soal matematika. Nah, berhubung teman-teman sudah tahu ya masalahnya Mas Aska di sini, mungkin dari teman-teman ada yang ingin berpendapat ataupun juga mengeluarkan ide.
bisa nanti menjadikan solusi bagi Mas Aska? Silakan. Mungkin Mas Aska bisa menghafalkan rumus matematika dengan cara menuliskan berulang-ulang kali di kertas kosong. Oke, jadi maksudnya Mbak Rizky ini Mas Aska bisa menuliskan ulang rumus di kertas gitu ya. Nah, pastinya kan di sini Mas Aska butuh sekali kertas kosong ya kan. Nah, misalnya Mas Aska, wah saya tidak mau membeli karena uang saya kan nggak cukup gitu misalnya. Iya. Jadi Mas Aska bisa siasati dengan menggunakan kertas yang biasanya sudah tidak dipakai gitu, misalnya kertas print-printan. Nah, biasanya kan kalau di belakang itu kan kosong ya. Nah, itu bisa dimanfaatkan lagi gitu ya Mas Aska. Siap. Oke, ada lagi? Ada Bu, tapi saya menambahi pendapat dari Mbak Rizky ya Bu. Selain menghafal dengan menuliskan rumus di kertas kosong, Mas Aska bisa langsung mengaplikasikan rumus tersebut dalam soal. Nah, jadi maksudnya Mbak Ana ini Mas Aska bisa mengaplikasikan satu rumus untuk satu soal atau bagaimana Mbak Ana? Bukan Bu, jadi nanti Mas Aska bisa mengumpulkan soal-soal dengan rumus yang sama, kemudian bisa mengaplikasikannya tapi tanpa harus melihat kembali rumus. Nah, berarti saya harus menghafalkan satu rumus untuk beberapa soal gitu ya? Iya As. Oke, bagus ya. Mungkin ada lagi tambahan yang ingin berpendapat? Kalau dari saya, Mas Aska bisa mempelajari kembali setelah guru mata pelajaran yang bersangkutan menjelaskan. Dari pengalaman saya, itu memudahkan kita memahami sekaligus menghafal rumusnya. Selain itu, latihan mengerjakan soal secara rutin itu juga diperlukan. Satu lagi As, jangan jangan dibuat-buatkan sama jangan sepaneng. Oke, jadi di sini harus senang gitu ya, Iya. maksudnya. Iya. Nah, di sini kan teman-teman sudah berpartisipasi ya, memberikan pendapatnya terkait dengan masalah Mas Aska. Nah, Ibu ingin tahu bagaimana respon Mas Aska dari tanggapan teman-teman semuanya? Ya Bu, saya akan mencoba menghafal rumus matematika di kertas kosong dan rutin berlatih setiap hari. Selain itu saya harus mempelajari kembali setelah ajaran yang diberikan oleh guru. Oke. Apa Mas Aska juga jarang mengulas mata pelajaran yang sebelumnya diajarkan oleh guru mata pelajaran di kelas? Iya Bu, hampir benar. Saya hanya belajar jika ada PR saja. Karena sekarang Mas Aska juga sudah paham ya, ternyata di sini Mas Aska ini kurang tepat dalam melakukan tindakan ataupun juga pola pikir Mas Aska. Nah, di sini Mas Aska belum terlambat untuk memperbaikinya, karena di sini tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki menjadi lebih baik, gitu ya Mas Aska. Di sini Mas Aska jangan terlalu menyalahkan diri sendiri ya. Tetap semangat, tetap berusaha. Di sini kan Mas Aska belum berusaha ya. Nah, jadi di sini buat Mas Aska itu semangat, termotivasi agar tujuan yang Mas Aska harapkan tercapai, gitu ya Mas Aska. Iya As, kamu pasti bisa. Dulu aku juga gak bisa kok, asal dengan usaha, kerja keras, dan ketekunan pasti bisa. Semangat As. Semangat As. Terima kasih ya sudah memberikan semangat. Oke, Ya, sama-sama. jadi kan di sini udah memberikan semangat ya sama Mas Aska. Nah, Iya. bisa Ibu simpulkan bahwa ternyata masalah Mas Aska ini terjadi pada dirinya sendiri. Di mana Mas Aska ini antara pola pikir Mas Aska yang kurang tepat dan juga perilaku Mas Aska yang tadinya belajar dengan bermain HP gitu ya. Selain itu harapannya juga tidak terwujud karena hal tersebut gitu ya. Nah, di sini Mas Aska perlu berusaha lagi belajar lebih giat agar tujuannya bisa tercapai gitu ya. Nah, misal Mas Aska mengkhawatirkan kegagalan, jangan takut untuk gagal karena Mas Aska sendiri juga belum mencoba gitu ya. Kegagalan itu mungkin karena suatu keberhasilan yang tertunda gitu ya. Bagaimana Mas Aska? Kalau begitu saya akan mencobanya Bu. Oke, baik. Bagus ya Mas Aska. Semoga ada perubahan bisa mewujudkan impian ataupun juga harapan dari Mas Aska. Di sini berhubung sudah selesai ya sesi diskusinya. Nah, menurut teman-teman pengalaman apa yang sudah kalian peroleh dari kegiatan ini? Kalau saya bisa jadi menambah teman. Oke, menambah teman. Ada yang
Kalau saya bisa membagikan ilmu saya ke teman-teman Bu. Oke, maksudnya berpendapat gitu Iya, ya. iya. Oke, berani berpendapat dengan teman-teman. Lagi? Kalau saya menjadi sedikit termotivasi dan dapat bertukar pikiran dengan teman-teman. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Berhubung di sini udah selesai ya teman-teman, bisa kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Oke, untuk selanjutnya kita bisa bertemu di minggu berikutnya. Untuk harinya nanti Ibu beritahu teman-teman semuanya ya. Kalau begitu Ibu cukupkan. Apabila ada salah kata dari Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi